Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rizky dengan NIM 2014080025. Saya perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mempraktikumkan mengenai pengukuran dengan alat dan bahan, yaitu mistar dan stopwatch. Baiklah, untuk percobaan pertama, saya akan mengukur panjang dan lebar dari buku tulis ini. Saya menggunakan mistar atau penggaris yang panjangnya yaitu 30 cm. Baiklah, mari kita mulai untuk mengukur panjang dan lebar dari buku tulis ini. Baik, sekarang kita mulai dari angka 0 dari ujung buku tulis ini. Sesuaikan dengan angka 0 pada mistar atau penggaris. Nah, kemudian di ujungnya kita lihat di sini. Ternyata panjang buku ini adalah 20,5. Nah, kita tulis ke tabel yang sudah kita buat pada buku. Nah, kita tulis panjangnya yaitu tadi 20,5 cm. Nah, kemudian kita sekarang mengukur lebar dari buku tulis ini. Sama seperti tadi, kita awali dengan angka 0 pada penggaris. Kita sesuaikan pangkal buku ini pada angka 0 pada penggaris. Nah, kemudian kita lihat ujungnya. Ternyata lebar dari buku ini adalah 14,9 cm. Kita tulis pada tabel hasil percobaan tadi, yaitu panjangnya 14,9 cm. Baik, selanjutnya pada percobaan kedua, yaitu pada buku cetak kalkulus ini. Sama seperti tadi, untuk mengukur panjangnya kita harus sesuaikan dulu pangkal dari buku ini ke angka 0 pada penggaris atau mistar. Nah, setelah itu kita lihat di ujungnya, ternyata panjang dari buku cetak ini yaitu 20,4 cm. Sama seperti tadi, kita tulis hasilnya, yaitu panjangnya 20,4 cm. Kemudian kita mengukur lebar dari buku cetak kalkulus ini. Sama seperti tadi, kita mulai dari pangkalnya yaitu 0 cm, kemudian sampai ke ujungnya kita lihat berapa ukurannya. Nah, ternyata ukuran lebar dari buku cetak kalkulus ini yaitu 14,4 cm. Sama seperti tadi, kita tulis ke tabel hasil percobaan, yaitu lebar dari buku cetak kalkulus 14,4 cm. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, kita akan mengukur pensil ini. Nah, sama seperti tadi, kita mulai dari pangkalnya, yaitu kita sesuaikan dengan angka 0 pada mistar atau penggaris. Nah, kemudian kita lihat di ujungnya. Dan ternyata panjang yang didapatkan untuk pensil ini yaitu 17,2 cm. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tulis pada tabel pengamatan percobaan ini, yaitu panjang dari pensil 17,2 cm. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pengukuran waktu dengan stopwatch, yaitu yang pertama alat dan bahannya yaitu ada stopwatch. Kemudian ini jeruk nipis, karena tidak ada kelereng saya ganti dengan jeruk nipis. Kemudian bidang miring saya ganti dengan lintasan kayu yang bisa untuk menjalankan atau menggelindingkan jeruk nipis ini. Kita akan melakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan pertama. Ketika jeruk nipis ini digelindingkan, nah kita akan memencet tombol stopwatch. Baiklah, kita akan mulai. 1, 2, 3. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 69 detik. Kemudian kita tulis saja hasilnya ke tabel percobaan, yaitu 69 sekon.
Baiklah, selanjutnya untuk percobaan kedua sama seperti tadi. 1, 2, 3. Nah, hasil yang didapatkan pada percobaan kedua yaitu 92 detik atau 92 sekon. Sama seperti tadi, kita akan mencatat hasilnya pada tabel percobaan yaitu 92 sekon. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang terakhir yaitu percobaan ketiga. Sama seperti tadi, kita akan menggelindingkan jeruk nipis ini. 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya yaitu 86 detik atau 86 sekon. Baik, kemudian kita akan menuliskan hasil ke tabel percobaan. Nah, yaitu hasilnya 86 sekon. Baiklah, sekian hasil percobaan mengenai mengukur waktu menggunakan stopwatch. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri, NIM 2014080027. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum pengukuran. Sebelum masuk ke praktikum pengukuran, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran. Pengukuran adalah bentuk penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Tujuannya ialah 1. Untuk menentukan nilai suatu besaran dengan alat ukur yang ditetapkan satuan yang bersifat dalam bentuk angka. 2. Agar kita bisa menggunakan alat ukur dengan benar. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan mister atau penggaris. Baiklah, saya akan menggunakan mister atau penggaris dengan ukuran 30 cm dengan bahan-bahan pulpen, kertas, dan buku cetak. Baiklah, saya akan melakukan uji coba pertama yaitu menggunakan panjang pulpen. Pertama, letakkan mister di ujung pulpen dari angka 0 dari angka ke angka selanjutnya pada ujung pulpen yang lain. Jadi panjang pulpen ini ialah 15 cm. Jadi kesimpulannya panjang pulpen ini 15 cm. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba kedua dengan menggunakan bahan buku fisika cetak ini. Pertama, kita akan mengukur lebar buku ini dari ujung buku ke ujung buku berikutnya. Dari angka 0 ke ujung berikutnya memiliki lebar 14,6 cm. Jadi kesimpulannya, lebar ini memiliki panjang lebar 14,6 cm. Dan kedua, selanjutnya kita akan mengukur panjang buku ini. Dari ujung buku ini, dari angka 0 ke ujung berikutnya dengan panjang 20,6 cm. Jadi kesimpulannya ialah buku ini memiliki lebar 14,6 cm dan memiliki panjang 20,6 cm. Baiklah, saya akan melakukan uji coba ketiga yaitu dengan mengukur kertas ini. Pertama, saya akan mengukur panjangnya. Kita akan mengukur dari ujung kertas ini dari angka 0 ke ujung berikutnya. Dan kertas ini memiliki panjang 25,7 cm. Selanjutnya, kedua saya akan mengukur lebar kertas ini dari ujung 0 ke ujung berikutnya dengan lebar 18,3 cm.
Jadi kesimpulannya ialah kertas ini memiliki panjang 25,7 cm dan memiliki lebar 18,3 cm. Inilah hasil percobaan saya dengan menggunakan mistar 30 cm yang mengukur panjang dan lebar benda-benda yang ada di sekitarnya seperti buku, pulpen, dan kertas. Sekian hasil percobaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Friskananda, NIM 2014080026. Saya perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan mempraktikumkan gerak lurus pada mobil-mobilan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum fisika dasar dengan percobaan pengukuran kecepatan mobil-mobilan dengan alat dan bahan mobil-mobilan, mistar untuk mengukur stopwatch, dan papan lintasan. Langkah pertama kita akan mengukur jaraknya dengan 30 cm untuk lintasan pertama. Lintasan kedua dengan 60 cm. Lintasan ketiga dengan 90 cm. Langsung saja kita melakukan percobaan pertama dengan jarak 30 cm. Hasil yang ditempuh 33 detik. Baik, kita akan menulisnya. Melakukan percobaan kedua dengan jarak 60 cm. Jarak kedua mendapatkan 65 detik. Kita akan melakukan percobaan ketiga. Percobaan ketiga dengan jarak 90 cm. Jarak ketiga kita mendapatkan hasil 93 detik. Dan berikut hasil tabel percobaan gerak lurus pada mobil-mobilan. Baiklah, sekian hasil percobaan mengenai gerak lurus menggunakan mobil-mobilan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.